Wih, enak banget. Oke, dengan Pedro ya? Ya dok, Oke, apa keluhan utama? saya pusing tadi dok. Terus saya juga apa tuh dok, sakit di kepala tuh dok. Oh, dia punya nyeri dada ini bagaimana maksudnya? Kalau nyeri di dadanya dok, kadang nyeri sini terus menjalar ke sini, Oh. baru naik ke sini. Berarti kerahan ke Iya. keinginan. Apakah dia muncul tiba-tiba? Iya, Oh, muncul tiba-tiba. kadang tuh kalau saya sudah banyak gerak atau banyak kegiatan dok, iya muncul tiba-tiba aja dia. Terus kalau saya istirahat dulu baru bisa hilang ya. Berarti kalau istirahat itu mulai hilang punya gejala. Iya. Oke, jadi untuk diagnosa sementara kayaknya Bapak itu terkena penyakit jantung koroner. Nah, dari sebentar itu kita akan melakukan beberapa pengecekan kayak misalnya elektrokardiografi. Kita mau melihat bagaimana keadaan jantung Bapak yang sedang mengalami gangguan. Yang kedua itu kita mau melihat menggunakan tes treadmill. Jadi kalau misalnya sebentar Bapak lari atau berjalan, apabila grafik jantungnya itu naik, maka aman. Tapi kalau misalnya grafik jantungnya menurun, maka dia itu ada gangguan biasanya. Oke, jadi apa sebenarnya penyakit jantung koroner itu? Jadi, penyakit jantung koroner itu adalah penyakit di mana terdapat penyumbatan pada arteri di sini, arteri jantungnya. Apa yang membuat dia tersumbat? Jadi ada plak yang menyumbat. Plak ini muncul dari mana? Plak ini muncul dari ketika kita makan makanan yang tinggi kolesterol. Nah, ketika kolesterol ini bertumpuk begitu, dia akan muncul dari dalam lapisan arteri ini. Nah, ketika dia menyumbat ini, maka aliran di sini akan macet. Ketika aliran di sini macet, maka jantung di sini akan melemah dan bisa mati ototnya. Jadi jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh lagi karena kurangnya nutrisi atau adanya darah yang tersumbat. Jadi Bapak, saya sudah terima tadi hasil pengecekannya dan ternyata benar Bapak ini mengalami penyakit jantung koroner. Tapi penyakit jantung koroner ini ada 3 tipe. Yang pertama itu silent ischemic, yang kedua itu angina pectoris, dan yang ketiga itu infak miokard akut. Tapi kalau Bapak ini itu ada tipe yang kedua, yaitu angina pectoris. Nah, untuk pengobatan Bapak, kami akan memberikan obat penurun kolesterol. Yang kedua itu kami akan memberikan obat untuk mengencerkan darah. Itu untuk sementaranya. Nah, untuk lebih lanjutnya Bapak, kalau misalnya penyakit jantung koroner ini semakin meningkat, maka kami akan melakukan bypass. Apa itu bypass? Jadi bypass itu kami akan menyambungkan ke pembuluh darah yang lebih baik itu agar sirkulasinya semakin membaik. Yang kedua, kami akan melakukan terapi gelombang kejut. Dengan terapi ini kami akan melebarkan pembuluh darah Bapak. Jadi darah itu lebih fleksibel tanpa adanya hambatan seperti gelap tadi. Lalu yang terakhir itu kami akan melakukan pengambilan sel punca apabila ada otot atau jaringan di jantung yang sudah rusak. Oh, jadi begitu ya dok. Kan itu pengobatannya dok. Terus bagaimana kalau misalnya pencegahannya untuk orang-orang yang terkena jantung koroner? Oke, kita sampai di poin pentingnya. Bagaimana cara kita mencegah penyakit jantung koroner ini? Jadi sebenarnya cara kita mencegah yang pertama adalah dengan berolahraga. Cara dengan berolahraga kita itu menurunkan kadar kolesterol jahat yang ada dalam pembuluh darah. Yang kedua itu mengubah gaya hidup seperti kita cara makan. Kayak misalnya kalau kemarin kan Bapak kan datang setelah makan makanan yang tinggi kolesterol ya. Mungkin setelah ini Bapak mungkin bisa makan makanan yang banyak seratnya. Lalu kemudian itu adalah tidak merokok. Sebisanya kita menghindari asap-asap rokok di luar sana. Jadi Bapak Mama adik kakak semua, ada kabar baik untuk kita semua yang dalam kondisi was-was tentang penyakit jantung koroner ini. Kenapa? Karena sudah ada cara untuk kita mengecek perkembangan penyakit jantung koroner untuk 10 tahun ke depan. Jadi kita bisa melakukan pengecekan skor Framingham, skor Prochem, dan juga resiko skor. Nah, jadi semua pengecekan ini bisa kita lakukan di rumah sakit terdekat. Oleh karena itu, kita pun harus mengingat ada kata pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena lebih baik kita mencegah penyakit jantung koroner daripada kita mengobati penyakit jantung koroner yang semakin berkembang. Melalui TKWK Wonderfully Made, yang berarti kita adalah ciptaan yang luar biasa dan istimewa, kita harus sadar bahwa kita harus mengungkapkan rasa syukur kita karena Tuhan telah memberikan tubuh kita dengan sangat baik. Melalui apa?
Yang pertama, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bentuk ucapan terima kasih kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah yang harus dijaga. Serta melalui tubuh kita yang sehat, kita bisa mencerminkan kasih Allah kepada orang di sekitar dan kita bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.